Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horor yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita yang ingin aku ceritakan kali ini adalah tentang tetanggaku yang bernama Lufang. Tapi aku tidak dekat dengannya. Suatu hari ketika aku dan temanku berjalan di jalanan desa, temanku memberitahu aku bahwa Lufang sedang mengikuti kami. Aku menyuruh mereka untuk mengabaikannya, kemudian mendesak mereka untuk segera pergi. Karena kami tidak tahan dengan bau badan Lufang. Tidak ada yang mau bermain dengannya. Kondisi keluarga Lufang tidak terlalu baik. Ia tampak kekurangan gizi dan pakaiannya sangat kumuh. Meskipun rumah Lufang berada di sebelah rumahku, tapi aku tidak pernah bermain dengannya karena alasan ini. Rumah Lufang penuh dengan orang-orang kertas dan kuda-kuda kertas. Seluruh rumah itu tampak sangat aneh. Di depan rumah Lufang juga ada karangan bunga bundar untuk mempromosikan bisnis keluarga mereka. Bukan hanya Lufang yang tampak aneh, tetapi ibunya juga. Di pedesaan waktu itu hampir setiap keluarga memelihara beberapa ayam dan babi. Dan terkadang mereka tidak bisa menghindari penyakit kemudian mati. Dan saat hewan ternak itu mati, biasanya orang-orang akan membuang bangkainya ke sungai. Dan ketika ibu Lufang melihat seseorang membuang mayat hewan, ia akan membawanya ke rumah untuk dibersihkan dan dimakan. Kami semua menebak bau badan Lufang yang aneh, karena terlalu banyak memakan daging hewan yang sakit. Ibunya juga jarang berinteraksi dengan orang-orang di desa. Dia memiliki temperamen yang sangat aneh, sehingga bisnis kertas keluarga mereka tidak berjalan dengan baik. Setiap kali melihat ibu Lufang, kami selalu menghindar, dan tak tahu mengapa kami begitu takut padanya. Suatu hari ketika aku berjalan pulang sendirian, aku berjalan melewati rumah Lufang dan mendengar suara keributan dari halamannya. Jika itu rumah orang lain, mungkin aku tidak akan peduli. Tetapi rumah Lufang berbeda, karena aku tidak pernah melihat seseorang mengunjungi rumahnya. Kebisingan dari halamannya membuatku penasaran. Aku ingin masuk dan mengetahui apa yang terjadi. Aku berjalan ke pintu dan menempelkan telingaku di sana. Kemudian aku mendengarkan beberapa suara, termasuk suara Lufang. Selain suara Lufang, aku juga mendengar suara seorang gadis di halaman. Hal ini semakin membuat aku menjadi penasaran. Aku mengumpulkan keberanianku dan hendak mendorong pintu agar sedikit terbuka untuk melihat siapa orang yang berada di dalam sana. Aku dengan lembut mendorong pintu untuk membuat celah agar aku bisa mengintip ke dalam sana. Aku menduga itu bisa menjadi hubungan diam-diam. Karena celah itu tidak terlalu besar, aku hanya bisa melihat sebagian halaman. Aku melihat Lufang sedang bermain bola dengan seorang gadis. Mereka sangat senang. Sebelumnya aku tidak pernah melihat Lufang sebahagia itu. Tapi tidak peduli bagaimana aku mencoba melihat dari arah lain, aku tetap tidak bisa melihat gadis itu. Semakin lama aku menjadi khawatir, karena aku tidak tahu apakah sesuatu terjadi di dalam sana. Saat aku melihat halaman dengan perhatian penuh, sebuah tangan tiba-tiba saja diletakkan di bahuku. Tangan yang tiba-tiba mengejutkanku dan membuat aku takut setengah mati. Itu adalah tangan ibu Lufang. Ia berteriak kepadaku dengan mata galak dan bertanya apa yang aku lakukan di depan rumahnya. Aku sangat takut. Jeritan ibu Lufang membuatku gemetar dan kakiku terasa sangat lemah. Aku jatuh ke tanah. Ibu Lufang bertanya kepadaku apakah aku ingin mencuri sesuatu dari rumahnya. Ia berpikir bahwa aku akan mencuri barang-barang dari rumahnya. Sementara rumah mereka sangat buruk dan tidak ada yang layak dicuri dari sana. Saat ia lengah, aku langsung melarikan diri. Aku berteriak ketakutan pada apa yang baru saja terjadi di depan mataku. Itu mengerikan. Malam harinya aku bermimpi ibu Lufang mengejarku. Keesokan harinya di sekolah, aku memberitahu teman-temanku tentang kejadian itu. Temanku tertawa dan karena malu aku tidak ingin cerita itu berakhir begitu saja. Malam nanti aku mengajak temanku untuk pergi ke rumah Lufang bersama untuk melihat gadis mana yang sedang bermain dengannya. Aku tidak menunggu persetujuan temanku, tetapi aku yang memutuskan ini. Aku pulang ke rumah untuk makan malam, kemudian buru-buru berlari ke pintu. Temanku bersembunyi di sudut dan menatap rumah Lufang. Aku juga segera datang. Setelah 2 jam mengawasi rumah Lufang, tidak ada seorang pun yang memasuki rumah itu. Saat aku sedang berbicara dengan temanku, tiba-tiba saja kami mendengar suara gaduh dari halaman rumah Lufang. Aku bertanya kepada temanku apakah ia mendengar suara seorang gadis. Temanku mendengar secara seksama dan memang ada suara seorang gadis di dalam sana. Lufang dan gadis itu tampak sangat bersenang-senang. Mereka bermain bersama. Tawa mereka seakan merobek udara dingin. Temanku menyarankan kami untuk masuk ke dalam sana untuk mengetahui siapa gadis itu sebenarnya. Tapi aku tidak setuju karena aku takut bertemu dengan ibu Lufang yang terlihat galak seperti kemarin. Kami bersembunyi di pojok dan melihat ke dalam. Ketika hari mulai gelap, temanku bosan dan ingin pergi. Aku menghentikannya dan meminta ia menunggu dengan sabar. Beberapa waktu kemudian aku mendengar suara langkah kaki.
Ada yang membuka pintu. Aku melihat seorang gadis dengan wajah merah berjalan keluar dari halaman rumah. Kami tidak tahu apakah gadis itu berasal dari desa ini atau bukan karena ia terlihat aneh. Pada awalnya aku mengira seseorang sedang mengunjungi Lufa. Karena kami ingin tahu apa yang telah terjadi. Kami mencoba mengikutinya dan mencari tahu siapa yang akan ia temui. Temanku dan aku mengikutinya keluar dari desa. Ketika malam semakin larut, temanku menjadi takut dan ia ingin kembali. Tetapi aku menghiraukannya dan terus mengikuti wanita itu. Aku juga tahu malam semakin larut dan sangat berbahaya untuk kembali ke desa sendirian. Temanku juga tidak berani dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersamaku. Aku pun membujuknya agar ia tetap tenang dan kami berbincang selama perjalanan. Sampai ketika ia menunjuk ke depan dan mengatakan bahwa gadis itu telah masuk ke dalam hutan. Aku juga melihat gadis itu keluar dari jalan dan masuk ke dalam hutan di pinggir desa. Aku dan sahabatku berlari sekencang-kencangnya memasuki hutan karena takut kehilangan jejak. Itu karena jika kami kehilangan jejak, maka kami telah membuang-buang waktu semalaman. Tapi saat kami memasuki hutan, gadis itu telah menghilang. Saat aku hendak mencarinya, tiba-tiba saja aku terkejut. Aku sangat takut saat melihat apa yang ada di depanku. Aku melangkah mundur dan menabrak sahabatku. Suaranya bergetar saat ia bertanya ada apa. Saat itu kami baru menyadari bahwa kami mengejar gadis itu sampai ke kuburan. Sahabatku pun menangis dan ingin segera pulang. Aku pun merasa heran dengan pemandangan di depanku. Dan ketika kami hendak berbalik untuk berlari pergi, kami menabrak sesuatu di belakang kami dan membuat suara di tengah kegelapan. Suara itu hampir membuat aku mengompol. Pemandangan ini membuat kakiku lemas. Aku tidak tahu kapan sosok manusia kertas itu muncul di belakang kami. Sekarang sosok manusia kertas berdiri di depan kami. Kami berusaha meyakinkan diri kami masing-masing bahwa angin telah bertiup dan membawa manusia kertas itu ke sini. Temanku sangat takut sehingga ia menangis. Kemudian ia berbalik untuk berlari pulang. Aku tidak berani tinggal sendirian. Jadi aku mengikutinya keluar dari kuburan. Saat aku berlari keluar dari kuburan, aku melihat manusia kertas itu lagi. Dan manusia kertas itu sangat mirip dengan gadis yang berjalan keluar dari rumah Lufa. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi berani mencari tahu siapa yang sedang bermain dengan Lufa. Setiap kali aku melewati rumahnya, aku masih bisa mendengar suara itu di halaman. Tapi aku tidak punya nyali untuk memeriksanya lagi. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.